Halo semuanya, balik lagi di Memorandum Podcast episode 3 sama gua Armando dan Timothy. Setelah berpuluh-puluh episode, akhirnya episode kali ini kita punya bintang tamu. Karen Valencia. Kita sambut ini dia. Halo Karen. Halo Karen. By the way guys, Karen ini 1 tahun di bawah kita, beda 1 tahun tapi bisnisnya udah luar biasa banget. Hari ini kita mau belajar bisnis sama Karen, ya gitu. Bener. Udah dahsyat banget followers di Instagramnya itu udah sampai bisa swipe up, Dok. Gila gak? Udah lebih dari 10.000 dong. Iya, udah lebih dari 10.000. Tunggu aja guys, memorandum bentar lagi bisa swipe up ya. Wadaw. Bentar lagi bisa swipe up. Oke, Ron, Karen. Boleh gak lu kenalin diri lo gitu dulu? Edan. Jadi, halo, nama gue Karen, umurnya 17 tahun. Bentar lagi 18, tapi sekolahnya di RP kelas 3. Bentar lagi udah lulus. Sih, itu aja. Karen, lagi. Kalau boleh tahu, bisnis apa sih Karen? Bisnisnya itu berbidang di fashion. Fashionnya tuh sendal dan tas. Oh, keren. Tas apa tuh? Tas apa? Tas buat jalan-jalan, tas cewek, tas cewek gitu, tas kecil, tas jinjing gini, banyak lah. Oh, yang buat dipakai ke mall, buat ke kafe gitu ya? Iya. Tas cowok ada gak? Tas cowok, gue mau beli nih tas cowok. Kebetulan kita cewek only. Oh, cewek only. Tapi lu Karen, bisa tuh, Dok, denger. beli buat kayak gebetan lu gitu-gitu. Iya, Enggak. pacar. Episode sebelumnya kan gue cerita, Tim. Kalau lu gagal terus ya dalam cinta. Iya, nanti ya kalau udah punya gue beli. Okay. Karen, kemarin gue dengar dari Timmy nih, kemarin dulu katanya sempat endorse Awkarin ya? Oh iya. Benar gak sih? Benar. Itu gimana sih? Coba ceritain dong. Gimana bisa gitu sampai endorse? Iya. Ya jadi kan ini sebenarnya udah mulai tuh setahunan gitu usahanya. Berarti tahun 2019? 2019 ya, 2019 Desember. Terus kan udah lumayan lah dari Desember itu nyampe sekarang tuh udah lumayan yang belinya. Jadi uangnya tuh dikumpulin. Kebetulan nggak pernah dipakai untuk apa-apa. Untuk diri sendiri juga belum pernah. Buat beli apapun itu tuh belum pernah. Jadi benar-benar pikirannya masih cuman untuk gimana ngembanginnya aja. Jadi mikirnya duitnya tuh dikumpulin buat biaya endorse dan iklan gitu. Jadi akhirnya kekumpul lah buat endorse Awkarin. Terus ngumpulinnya berapa lama? Lagi promo. Ngumpulinnya berapa lama? Ya itu dari Desember 2019 nyampe kemarin tuh endorse Awkarin tuh November 2020. Sebelum itu setahun ya? Tapi udah dipakai buat endorse yang kecil-kecil juga biasanya. Oh iya. Nah itu Awkarin lagi promo waktu itu. Jadi ya udahlah, sikat aja. Tapi pengaruhnya besar nggak sih? Dia beneran pengaruh besar nggak sih? Dia tuh waktu itu, gue inget banget, dia ngepost tanggal 10 November. Besokannya kan 11 tuh, Shopee 11 Iya. kan. Jadi pasti meledak tuh ya, Ren ya? Iya, jadi lumayan banget sih itu. Jadi kayak boom. Gila, keren. Karen, tapi orang tua tahu gak sih? Tahu. Justru gimana kan, tuh awalnya? Justru dari awal kan mereka juga berbidangnya tuh di sendal. Jadi waktu mikir mau bikin usaha tuh langsung kepikirannya sendal aja deh. Soalnya kan jadi mudah juga, gampang, nggak perlu cari supplier lagi, nggak perlu cari ini itu, langsung ada. Iya. Oke. Oke nih Ren, tadi kan udah kita tahu ya, udah endorse Awkarin. Itu kan bagi kita tuh sebuah pencapaian ya, Do ya, bagi kita yang menggeluti bidang bisnis juga. Benar. Tapi Ren, di balik semua itu, apa sih yang buat lo tuh kepikiran buat mulai bisnis gitu? Apa awalnya tuh apa yang buat lo jadi kayak, gue harus bisnis nih gitu? Ini kan waktu itu berarti mulai kepikiran untuk bikinnya tuh kelas 10 akhir. Gila, kelas 10. Gokil sih. Wow, kelas 10 umur berapa ya? Umur
15 16, 16 ya? 15 Wow, 16 gila. Kak. 15 Wow, 16. dahsyat. Keren. Jadi waktu itu mikirnya tuh waktu itu karena kebetulan lagi pikir pengen nambah uang jajan. Waktu itu tuh gini, gue tuh sebenarnya uang jajannya tuh bisa dibilang kecil lah dibandingkan teman-teman yang lain, karena kan biasanya kalau teman-teman yang lain tuh nggak Oke. bekal pulang naik Grab gitu-gitu. Nah, gue tuh dibekelin selalu dan juga diantar jemput. Jadi duit jajan tuh benar-benar sedikit. Kadang kan mereka mikirnya gue Ya, perlu beli makanan dan lain-lain gitu kan. Nah terus tapi kan gue juga mikir pengen punya duit jajan lebih gitu. Karena kalau ngeliat orang kan eh, lumayan banyak gitu duit jajannya. Jadi gue mikir iya. buat nambah-nambah kan. Akhirnya kayak kepikiran lah pengen bikin usaha. Nah dulu tuh gini loh, karena saking dikitnya duit jajan gue dan gue tuh suka banget pergi hari Sabtu, itu selalu pergi. Gue nyampe karena gue nggak enak untuk minta lagi ya, soalnya agak gak enak Iya. minta ke mama papa. Jadi gue nggak pernah jajan, jarang banget jajan di sekolah. Duitnya itu benar-benar kagak gue bawa ke sekolah. Duit jajannya gue tinggal. Gila. Jadi fokus lu tuh cuma nabung gitu ya, Ren ya? Tapi kadang gue juga jajan, cuman lebih sering gue nggak bawa duit jajannya ke sekolah. Nah, kalau bawa, Karena buat nabung. iya, kalau bawa tuh kadang tertarik untuk jajan. Kalau nggak bawa kan, ya mau gimana, nggak ada uang jadi nggak jajan. Menarik. Ini mindset yang menarik, Tim. Menarik juga. Nabung buat bisnis, Tim. Lu jangan Suatu trik nabung juga ya. jajanin cewek, Tim. Nabung jajanin cewek. Suatu trik juga biar kita tuh termotivasi buat berkembang gitu ya, Doi ya. Iya. Karen, tapi kenapa milihnya sepatu sama tas? Kenapa nggak yang lain? Soalnya waktu itu sempat mikir yang lain juga. Bahkan lu juga udah sempat coba jualan casing sama teman. Casing HP. Handphone, pas Oh ya. SD. Hah, Tapi Iya, pas SD. gokil sih lu. Waduh, gokil pas SD SD ke udah SMP, jualan. menuju SMP gitulah. Iya. Terus papa juga waktu itu ngedukung lah gini, tapi akhirnya kan namanya masih terlalu muda ya waktu itu. Jadi akhirnya juga nggak berlanjut. Terus mau coba baju juga mikirnya pernah sih sebenarnya pernah juga coba baju. Iya. Sama temen juga, tapi itu kayak kurang serius juga kan. Iya. Jadi Terus mau nyoba baju kurang juga kan. Yang sekarang ini sendiri. Wow. Gila, Soalnya keren. berdasarkan gitu, agak kalau sama teman agak susah sebenarnya. Ya. Jadi coba bikin sendiri sama bantuan mama waktu itu. Mau coba baju lagi tapi kan kepikirannya gini, waktu itu udah pernah tapi kurang. Jadi satu-satunya yang ada di pikiran waktu itu biar mudah dan gampang juga sendal dan tas. Oh, karena mama papa juga punya suppliernya ya. Jadi Dan gampang. waktu itu tuh mama itu juga jualan sendal. Nah, dia tuh jualannya kan untuk orang dewasa gitu, kayak ibu-ibu. Iya. Jadi gue mikirnya boleh juga nih kayaknya bikin yang remaja. Kebetulan waktu itu berhubungan mama juga tuh ada online shop sendal. Ada online shop sendal juga, tapi yang untuk Iya. ibu-ibu. Oh, tapi ada Akhirnya gue toko bikin ininya untuk sih. yang Ada toko di dunia, toko aslinya gak gitu? Maksudnya toko di offline-nya, di offline. belum. Mau nanti. Tapi ada rencana, Ren? Pengen sih. Dan juga ada rencana. Jadi mau kumpulin duit sampai bisa nanti ada toko offline-nya. Keren. Menurut gue sih yang gini-gini nggak usah kuliah gak sih? Ya jangan dong, Tim. Gimana sih lo? Kuliah lah. Coba kita tanya. Menurut lu, Karen, kuliah sekarang penting gak buat lu? Karena kan secara lu udah punya penghasilan lah ya, udah penghasilan tetap tiap bulan. Perlu nggak menurut lu kuliah lagi? Jujur gue sebenarnya waktu itu udah kepikiran, aduh ngapain kuliah juga, sebenarnya sempet kepikiran kayak gitu.
Ya, Tuh kan bener kan, Mbak? wajar. Itu wajar. Iya, Tapi pasti ada tapinya. iya sempet banget gitu yang kayak gitu. Tapi waktu itu tuh posisinya udah keterima kuliah dan juga udah bayar uang kuliah. Terus kepikir juga, sebenarnya kuliah tuh penting banget sih menurut gue, penting banget Ya, untuk koneksi, Oh kenalan. iya Dan sih, menurut gue itu bener. penting banget. Dan kan benar-benar. tuh ambilnya juga jurusan bisnis. Cocok ya jadinya. Nyambung, cocok. Jadi menurut gue sekarang mungkin gue bisa, tapi kan gue belum tahu dunia luar yang sebenarnya gitu loh. Jadi masih banyak yang harus dipelajarin juga. Jadi menurut gue kayak gitu. Oke. Lu dari kelas 10 bisnis ngerasa terganggu nggak sih, Karen? Maksudnya kebelajar gitu. Enggak sih, waktu kelas 10 itu kan masih mama tuh bantuin banget. Karena kan waktu itu juga masih sekolah. Jadi Iya. waktunya nggak 100% untuk si bisnis ini. Nah, terus pergerakannya waktu itu tuh agak lambat sih, bisa juga agak lambat bisnisnya itu. Karena kan keganggu dengan gue yang sekolah sampai sore banget waktu itu tuh. Iya. Nah, sekarang tuh pas mulai COVID, jadi kan waktunya benar-benar 100% untuk si usaha ini. Nggak ngapa-ngapain, sekolah juga cuma nyampe jam 12. Jadi, semuanya tuh fokusnya ke bisnis itu. Kalau sekarang ya, waktu itu sih tapi gue Iya. nggak merasa terganggu. Dan sekarang juga nggak merasa terganggu sih sekolahnya ya. Udah mau ujian gini nggak ngerasa terganggu? Enggak, justru sekarang juga lagi Ada yang bantu ini nggak sih, Karen? Ada yang bantu kayak karyawan gitu? ada. Berapa total tim dan Oh iya, kalian? berapa Sebenarnya ini totalnya? tim gabungan ya, karena kan pegawai-pegawainya ini juga mengurusi bisnis mama juga yang sama-sama online shop gitu kan. Oh, ya. Ya, jadi kan ada yang untuk packing, ada admin, tapi sebenarnya kalau gue admin masih gue sendiri. Kecuali kadang kalau misalnya gue pergi nih. Oke. Ren, kan sempet ngelewatin masa-masa pandemi gitu ya, Ren ya. Kan pasti kan semua orang pasti terdampak sih pandemi ini. Cuma kalau menurut gua dampak yang terjadi ke lu itu malah bagus, yaitu lu malah jadi fokus ke 100% ke bisnis lu gitu kan. Nah, tapi apa sih strategi lu untuk bertahan di kala pandemi kayak gini gitu? Strateginya itu kalau dibilang strategi gimana, bingung juga ya gimana. Soalnya kalau menurut gue itu ngejalaninnya kayak jalanin aja gitu tanpa ada strategi gitu, ngerti gak sih? Iya. Paham. Kayak Ngerti. let it flow aja gitu ya, Ren ya? Iya, dijalanin aja, mau naik turunnya segala macam tuh tetap dijalanin aja. Jadi Hadapi bingung gitu juga ya, Ren. dibilang strategi gimana, menurut gue sih ya itu ya, kayak gue mulai pegang sendiri, harus kita yang kalau misalnya kita emang bertekad untuk bikin usaha ya kita harus turun tangan gitu loh. Dan juga ya itu yang membantu meningkatkan penjualan sih sebenarnya iklan gitu-gitu ya. Sebenarnya nggak perlu endorse atau apa, IG Ads atau FB Ads juga bisa. Iya tuh, benar. Itu ngaruh banget malahan. Oke. Berarti Ren, secara keseluruhan sekarang kalau adminnya itu elu, jadi yang ngehubungin misalnya kalau mau endorse misalnya Auharin gitu. Berarti yang ngehubungin manajernya tuh seluruhnya elu gitu, Ren? Iya. Wow, keren juga ya. Boleh nggak Keren, bisa ngatur gitu sendiri. dijelasin sedikit gimana prosedur endorsement gitu, Ren? Biar para pendengar juga mungkin yang lagi start bisnis gitu juga mulai jadi sadar kalau endorsement itu penting dan tahu tahapannya kayak gimana gitu, Ren. Endorsement jadi gini ya, awal-awal pasti gue cari dulu mana influencer yang sesuai dengan target market gue. Jadi nggak bisa salah pilih influencer juga kan. Sekalinya salah mungkin nggak begitu ngefek ke penjualan kita. Iya, benar. Dilihat-lihat dulu nih sebenarnya dia cocok gak sih untuk barang yang mau kita kirim ke dia. Itu satu kan. Dan setelah misalnya kita merasa si ini cocok, misalnya si Aukarin nih cocok kan untuk bentar. Sorry Karen. Sorry gue potong. Lu ngelihat dia cocok atau enggaknya tuh dari mana? gue itu
jualan sendalnya ini targetnya tuh kalangan menengah ke bawah ya, dengan Iya, harganya yang cukup dibilang murah. Jadi gue juga harus cari yang penonton mereka tuh seperti itu. Kalau misalnya gue endorse ke misalnya nih ya Titan Tyra kan maksudnya bisa dibilang dia kalau endorse barang tuh barang-barang mahal semua iya, kan, iya. yang berapa ratus. Nah kalau gue endorse di dia sebenarnya bisa aja, cuman kan agak kurang Benar, masuk benar, ya benar, benar. untuk Iya, kelasnya. iya. Jadi gue carinya kayak gitu, nggak mungkin kan gue cari endorsean ke yang high class banget, padahal barang gue tuh bukan barang high class, Oke, gitu. oke, oke. Sama kan pilih influencernya dulu kan. Kedua, ya udah menurut kita sesuai nih, dia cocok sama gue, sama barang gue chat. Gue chat, gue lihat kontaknya di bio, gue chat nih, bla bla bla. Chatnya juga harus pakai format gitu loh. Oh Dan iya. gue, iya, Dikasih sama dia ya formatnya? enggak. Maksudnya kan biar kita sopan dan juga enak gitu Oh, kan. Berarti iya, harus iya, iya. formal gitu ya? Iya sih, ada beberapa yang bilang, kan gue sering liatin di Instastory influencer gitu kan. Ada beberapa, mereka tuh maunya kita tuh formal. Ada beberapa yang bilang, nggak apa-apa informal, tapi jelas dan sopan gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Jadi pakai format gitu loh. Biasanya kan, ya siapa tahu nanti kalian perlu atau gimana. Kalau gue tuh formatnya gini, gue biasanya memperkenalkan, oh enggak, salam dulu kan. Salam, bla bla bla, mohon maaf mengganggu. Terus gue perkenalan dong, saya Karen dari online shop ini. Terus gue kasih tahu nih online shop mana, apa, bilang kita sangat tertarik untuk bekerja sama dengan si ini. Iya. Lalu gue minta lah, jadi boleh nggak minta rate card-nya? Terima kasih, gue bilang gitu. Biasanya kan gue awal-awal masih kayak gini juga nih, misalnya gue awal-awal belum tahu juga, gue cuma ngechat gini, halo, harga untuk endorsement berapa ya, gitu. Terus Oh, akhirnya, Umum banget ya? iya gue awal-awal iya, tuh gitu iya, kan, iya. belum ngerti juga, masih awal-awal. Akhirnya kan gue nonton sana-sini, oh ternyata harus kayak gitu. Jadi Keren, keren, keren. mulailah gue ngechat mereka tuh pakai form. Kadang gue chat tuh banyak nih, banyak influencer, nggak cuma satu. Tapi kan cuma sekedar pengen tahu rate card-nya doang, berapa sih harganya. Ada yang Iya. bales, ada yang Hah? Ada yang nggak bales? ada. Kadang Wah, tuh mereka gila. kan kadang ada yang via email gitu kan. Banyak yang nggak bales tuh kalau via email. Gila, Oh, mau kira-kira kenapa? rezeki padahal tim ditolak, tim. Iya, kenapa ya? Kira-kira kenapa gak dibalas Padahal gitu? enak Kebanyakan kali enak ya. banget ya. Enak banget ya cuman nge-review produk terus dapat uang juga. Iya, Iya loh, padahal cuma gitu terus doang. terus produknya juga buat dia lagi gitu kan? Iya, Kenapa? makanya kan. Gimana caranya kita tuh cuma pengen tahu red card-nya aja gitu, belum belum fix, tapi kita pengen tahu red card-nya berapa gitu, biar kita ada bayangan. Atau kita harus, oh fix dulu gue kira-kira red card si A segini, berarti gue harus siapin uang segini gitu, atau bisa sih nanya red card dulu tapi belum tentu jadi gitu. Bisa kok, bisa. Gue banyak kok kayak gitu, gue nanya doang, menurut gue nggak sesuai, gue bilang aja, oh iya makasih ya, nanti dikabarin lagi, dipikir-pikir dulu nanti dikabarin lagi, kayak gitu. Kadang kan di pikiran gue kayaknya ini bisa bisa nih gue endorse, gue tanya rate card-nya, ternyata wah harganya mahal banget, jadi nggak jadi, gue bilang aja seperti itu. Ah, gitu. Keren, keren, keren. Oke nih, jadi buat teman-teman semuanya pendengar yang udah mau mulai bisnis, terus mau mulai endorse juga, buat nanya red card ya nggak usah malu-malu lah. Nggak apa-apa, nggak jadi Iya, juga. Mereka masih banyak pelanggan baru ya, Ren ya. Nah, ngomong-ngomong soal pelanggan nih, kira-kira gimana sih caranya meng-engage pelanggan baru tanpa meninggalkan pelanggan lama, Ren? Jadi istilahnya tuh Eh, mereka-mereka yang udah ada buat CRN Shoes dari 2019 istilahnya gitu. Gimana caranya lu pertahanin gitu?
dari ini sih ya, gimana cara mereka bisa bertahan menurut gue sama ini, dari kualitas barangnya. Karena kan mereka dari pertama beli nih, misalnya mereka pertama kali beli waktu itu 2019 itu kan, mereka merasa nyaman dan suka banget nih sama barang yang ini. Jadinya kan mereka tuh beli terus sampai kayak keluarin model baru pun dalam jangka waktu yang dekat tuh sampai mereka tuh kadang ada aja loh yang beli gitu. Ini ngomongin customer lama ya yang udah dari kapan tahu. Iya, Jadi iya. dari kapan tahu, terus dia merasa nyaman dan suka nih. Sampai kalau kita keluarin yang baru tuh dia beli-beli terus. Walaupun kan cuma satu, tapi kan keluarin baru dia beli gitu. Bikin dia nyaman dan puas aja dengan barang yang kita jual. Dan Ya, yang tentunya penting kualitas barangnya ya. layanannya juga harus baik lah. Iya, Ya iya, iya. sopan juga ya, karena gue juga pernah tuh nemu online shop tuh yang ketus dan jutek banget gitu. Jadi kalau gue mau beli juga jadi males gitu dan Iya, males kan. Gue iya Iya, iya, benar-benar. gue biasanya kalau kayak gitu gue mikir gue menempatkan diri gue sebagai pembeli. Jadi kan kalau gue gimana gue nggak suka kalau digituin sama penjual kan. Jadi gue harus menghindari hal-hal yang gue nggak suka dari para penjual itu. Ngerti gak sih? iya 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 benar-benar. Iya, ngerti-ngerti. Menerapkan sistem tamu adalah raja dan dia tamunya gitu ya. Betul. Tapi Ren, ngomong-ngomong kan ini udah lumayan lama nih bisnis lu ya, udah berjalan tuh sekitar berapa? 1 tahun. Setahun Belakang. lebih ya. Ada gak titik di mana lu tuh mulai jenuh sama bisnis lu sampai lu bangkit lagi gitu? Dan gimana caranya biar lu bisa bangkit dari kejenuhan lu atau dari keputusasaan lah istilahnya gitu. Karena menurut gue pasti semua orang juga pernah jenuh sama pekerjaannya gitu, termasuk kita ya Do ya. Iya, benar. Tapi kita belum jenuh sih jadi podcaster. Walaupun udah berpuluh-puluh episode kita belum jenuh. Jenuh. Sempet sih jenuh. Desember kemarin justru lagi jenuh banget. Karena waktu itu tuh kebetulan lagi rame. Sebenarnya lagi rame. Wadaw. Kok rame jenuh? Lagi rame Kok malah rame jenuh ya Ren ya. Enggak, bukan karena masalah ramenya itu, justru lagi rame, tapi ternyata malah kayak banyak kesalahan gitu. Oh, iya. Ada banyak kesalahan. Nah, gue juga jadi agak jenuh pada saat itu. Kesalahannya tuh kayak lagi rame, justru lagi rame-ramenya, produksi malah terhambat. Kayak produksi terhambat. Itu sih, jadi kayak, aduh, awalnya masih semangat, pokoknya harus jadi, ini harus cepat jadinya. Tapi kok udah ditunggu-tungguin gak jadi-jadi. Jadi kan agak jenuh juga ya, sebenarnya salah sih jenuh kayak gitu pas saat seperti itu. Tapi ya jenuhnya juga kayak di pikiran doang, gak gue realisasikan kayak gue jadi malas kerja gitu, enggak. Gue cuma jenuh di pikiran, tapi gue tetap kerja. Walau sempat sehari kayak jadi sempat jenuh, nggak mau foto produk gitu-gitu. Tapi besokannya gue langsung balik lagi sih. Karen, kalau yang foto-foto gitu lu sendiri? Iya. Wow, gue lihat tadi feeds-nya keren-keren loh. Itu semua lu sendiri? Maksudnya Itu dari sendiri. konsepnya, dari nolnya lu sendiri semuanya? Awal dulu pas pertama kan itu feeds-nya sempat ada yang pakai template gitu. Itu tuh sempat ada orang yang ngurus. Nah, gue merasa gue kurang cocok nih feeds-nya kayak gitu. Jadi kan ya udah akhirnya dari mulai gue ingat banget ini tuh mulai Mei kalau nggak Juni apa Juli gitu. Akhirnya gue bikin feed semua sendiri 2020. Oke, Karen, kayaknya teman-teman juga penasaran nih, berapa kira-kira penghasilan lu sebulan? Kalau penghasilan sebulannya gue Aduh deg-degan mau dengernya. Deg-degan. Lebay lu, Tim. gue lupa loh. Gue lupa, tapi yang gue inget lupa. Wah, gila, lupa loh. Yang gue inget tuh berapa pasang keluar dalam sebulan. Oke, berapa pasang? Penghasilannya kita sebenarnya ada inget sedikit, tapi kita sensor aja ya. Oke. Iya, rahasiain Berapa aja. pasang sebulan? Desember kemarin, Desember 2020 itu puji Tuhan banget ya, itu benar-benar keluar 1000 pasang.
Dalam setahun? Enggak, 1 bulan Desember. Gila, sebulan. Sebulan 1.000 pasang. Oke, Ya kira-kira aja lah ya bisa kalian nilai harganya. sendiri ya berapa. Kira-kira aja lah, jangan males ngitung ya. Itu penjualan tertinggi dalam 1 tahun, sebelumnya nggak segitu, bertahap kok. Oke. Keren. Tapi semakin bulan semakin naik berarti ya Ren ya? Berarti Iya. kalau ditanggain itu naik gitu. Iya. Luar biasa. Novembernya masih 900, Oktobernya gitu-gitu masih di bawah 900. Jadi Desember itu paling tinggi. Gue pun jujur kaget. Karena Luar nggak nyangka biasa. juga 1.000 pasang. Gila keren. Iya, keren. Tapi menurut gua ini juga hasil jerih payah lu sih, Ren. Jadi lu istilahnya kayak you deserve it lah gitu. Iya, apalagi lu bangunnya dari setahun lalu, dari nol Mm-mm. banget gitu. Mm-mm. Menurut gua emang udah harga yang harus dibayar lah gitu. Ya, waktu awal-awal itu kan masih sedikit ya pembelinya gitu. Jujur karena pas awal-awal juga gue gak terlalu yang ngurusin sampai kayak sekarang gitu. Pas sekarang Iya. gue sendiri ya makin berkembang. Jadi ya kayaknya emang kalau lu mau bikin sesuatu lu harus lu urus sendiri. Bantuan orang lain boleh, tapi maksudnya otaknya tetap harus otak lu gitu loh. Iya benar-benar. Oke, benar. Berarti Kayaknya kalau lu target tim, kalau Tim. targetnya anak muda, yang ngurus juga harus anak muda gitu kali ya. Ya, iya itu bener sih. Coba aja kok lu target anak muda tapi yang urus mama atau papa lu sebenarnya agak susah kan. Iya, benar. Kan pemikiran mereka beda sebenarnya sama pemikiran anak muda. Kecuali kalau targetnya orang dewasa yang ngurus anak muda sebenarnya menurut gue masih bisa. Kayaknya lu tipe orang yang apa ya, susah gitu percaya sama orang lain. Lu pengennya maksimalin sama diri lu sendiri ya. Jujur itu sebenarnya iya banget, soalnya kemarin ini sempat udah mulai disuruh cari pegawai sendiri katanya buat ngurusin Instagram gitu-gitulah. Maksudnya kan Iya. kadang Adminnya. kalau gue ngurusin setiap hari juga sebenarnya itu pusing banget, tau gak sih, benar-benar. Iya berat sih ya. Ya, Iyalah udah gede banget gitu. Iya, mikirin lu harus hari ini post apa, kontennya apa, itu benar-benar pusing banget. Iya nggak sih, lu kalau mikir konten tuh pusing kan? Bener, pusing banget sih. Iya, pusing benar. Parah. Iya itu Benar. Tidur pun gue sampai mikir besok post apa ya, karena kalau dipikir mendadak tuh kayak nggak pernah kepikiran. Iya. Iya. Tapi belum gue cari juga sih itu adminnya. Jadi lu masih belum bisa untuk kayak melimpahkan kepercayaan diri lu tuh ke orang lain gitu ya, Ren? Iya. Sebenarnya mau sih, cuman lagi nyari yang pas aja, takutnya tuh kayak kurang pas gitu, ngerti gak sih? Takutnya malah hancur apa gimana gitu ya? Iya, tetap harus sebenarnya walaupun nanti ada adminnya pun sebenarnya tetap harus gak boleh lepas tangan lah. Iya. Tetap harus dikontrol juga gitu loh. Cuman kalau lagi kayak gini tuh susahnya kan kalau namanya anak remaja masih suka pergi-pergian gitu kan. Suka nongkrong sana sini. Nah, kalau nongkrong kan pegang HP jarang, ngapain jarang kan. Jadi Iya sih, ya bener. itu susahnya. Mau megang HP terus juga kan nggak enak sama teman. Tapi kalau nggak megang HP juga seperti menelantarkan pekerjaan. Jadi lo harus standby gitu ya? HP terus gitu? Ya kadang gue taruh, tapi udah mulai berapa menit, cek lagi gitu kan. Iya, karena Berarti lu ngerasa keganggu nggak sih? Apa lu pilih mana, pertemanan atau lu pilih bisnis lu? waduh, berat ya ini ya. Ayo. Itu sih nggak bisa dipilih. Lu lebih milih nongkrong sama teman atau lu lebih milih adalah gue jualan aja dapat duit? Kalau untuk pilih teman atau bisnis kan nggak bisa ya, tapi kalau milih kerja atau nongkrong, gue pilih kerja. Luar biasa. Karena Keren. pas sekolah pun gue udah sangat sering nongkrong. Jadi ya udahlah, sekarang sesekali boleh. Ya, tapi
lebih fokus ke kerja. Cuman kalau pilih teman atau pekerjaan itu nggak gue pilih ya. Iya. Bisa berbahaya ini kalau ditonton ya. Sudah tahu penonton kita puluhan ribu, Timi. Iya, puluhan juta Armando. Oh ya, puluhan juta. Oke Ran, Eh, tapi nih Ran, balik lagi ke awal nih ya. Kalau mulai segala sesuatunya itu kan pasti harus ada modalnya. Nah, kira-kira apa modal yang harus dipersiapkan seorang remaja umur 15 tahun untuk memulai bisnis yang sekarang tuh udah jadi gede banget? Iya benar, 15 tahun. Iya, modalnya apa aja dan kira-kira berapa sih? Berapa duit gitu? Waktu itu kan pas masih awal-awal, itu nyetoknya masih sedikit. Masih cuman misalnya berapa puluh pasang, misalnya 1 kodi atau 2 kodi doang gitu kan. Satu kodi itu berapa sih, sorry? 20. 20 tim belum nggak tahu kayak gitu. Sorry. Jadi kan masih belum terlalu besar dan sistemnya itu enaknya tuh gini karena bikin kan di papa, jadi gue tuh nggak perlu bayar duluan, ngerti gak? Oh iya. Nah, Ngerti. Jadi barang duluan iya, ya, baru jadi barang duluan. uangnya Jadi belakangan. gue jual dulu setengah, udah bisa bayar setidaknya nutup, walaupun belum kejual semua gitu ya, gue bayar baru. Modal sih tetap ada modal ya. Kalau awal sih maksudnya yang nggak perlu gede-gede banget ya. Dari kecil baru dibuat besar. Modal kecil untuk menciptakan sesuatu yang besar. Wih. Keren. Modal sih waktu itu Tapi Karen, apa? pasti banyak yang bilang nih, aduh gue nggak punya modal, gue nggak punya ini itu, gue nggak punya relasi. Menurut lu bisa nggak sih bangun bisnis nggak pakai modal, nggak pakai relasi apa benar-benar dari nol, bisa nggak? Yang benar-benar nggak berpengalaman bisa nggak sih? Walaupun orang nggak berpengalaman tuh bisa banget lah tetap. Gue pun juga nggak berpengalaman waktu itu jualan di bidang sendal atau apapun itu. Maksudnya kan yang penting niat. Kalau masalah pengalaman yang penting niatnya. Kalau misalnya relasi atau koneksi, dibilang nggak punya relasi atau koneksi kan dicari gitu. Benar. Bisa dicari. Benar. Harus kalau emang bener-bener pengen dan niat ya dicari. Asal niat dan berusaha pasti semuanya lancar ya Ren ya. Iya. Emang jiwa pebisnis banget nih Karen. Iya nih, luar biasa. Kita nih Ren ya, sedikit curhat. Kita tuh pernah juga bisnis ya Do ya. Jangan dong Tim. tapi tidak berjalan mulus. Udah sekian terima kasih. Ya, dicoba lagi lah. Gue juga kan waktu dulu coba beberapa kali tidak berjalan dengan mulus. Akhirnya menemukan bidang yang pas dan sesuai baru berjalan. Mungkin ini podcast ini bidang yang pas jadi. Mungkin. Siapa tahu kita nanti nyaingin podcast Om Deddy. Mungkin waktu itu belum ketemu yang pas aja. Iya betul. Iya benar. Oke. Dari Karen sendiri nih, kira-kira ada nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman pendengar yang mau mulai bisnis tapi belum tahu mulainya dari mana dan belum berani untuk mengambil langkah gitu? Kalau belum berani sih harus berani ya. Kalau misalnya ngomong nggak berani terus, itu kayak mau nyampe kapan nggak beraninya. Yang ada nggak dimulai-mulai. Maksudnya kalian pasti, misalnya kalau kalian mau ngebangun bisnis, pasti udah ada idenya dong, ini, itu, udah pikiran buat itu, tapi terhalangnya dengan rasa takut gitu kan. Betul. Ya sayang lah, maksudnya ide dan pikirannya itu disia-siain cuman karena itu takut. Kalau takut terus nyampe kapan, harus memberanikan diri. Semua kan ya emang semua nggak ada yang gampang juga ya, mau jadi sesuatu tuh nggak segampang itu, jadi ya harus berjuang, emang awalnya harus berjuang, jadi ya nggak perlu takut lah, harusnya dijalanin aja. Keren. Kayak kalau misalnya lu mau jualan baju nih, lu mau jualan baju, tapi lu kepikirannya kayak takut gitu ya, takut nih banyak banget yang jualan baju, takut jadi saingan atau apa gitu kan.
Justru Iya. harusnya kalau kayak gitu lu jangan takut lah. Maksudnya jadi lu tahu, berarti kalau gue jualan baju tuh laku banget itu dengan lu ngeliat saingan-saingan lu, wah baju ini laku banget. Jadi bukan ubah mindset gitu loh. Jadi bukan menjadikan itu sesuatu hal untuk ditakutkan, jadi malah jadi untuk memotivasi lu. Jadi kayak, wah kalau gue jual baju, ini bisa maju nih kayak orang-orang. Tinggal lu mikir gimana caranya membedakan bisnis lu dengan bisnis orang lain, biar ada kemenarikan sendiri dari bisnis lu gitu loh. Iya. Sering banget sih orang-orang misalkan mau jualan tas, mau jualan sepatu, ngelihat orang yang udah besar bisnisnya, jadi minder sendiri. Kayaknya gue nggak bakal bisa deh ngalahin dia gitu. Iya. Yang penting itu sabar, nabung kayak Karen dari awal. Ya, nanti bakal bisa kok semuanya. Dan konsisten. Semangat teman-teman. Terus juga ini ya Do ya, yang penting tuh menikmati proses Do. Iya benar, Itu juga nikmatin penting. proses. Karena proses mau kejam, mau berantakan, tapi hasilnya pun akan menjadi sebaliknya gitu. Pasti hasilnya juga akan memuaskan gitu, indah. Betul. Iya, terus kalau mau bikin bisnis juga kan orang pasti suka ada yang nyinyir gitu ya. Iya. Oh iya, cerita sedikit dong Karen. Apa? Soal yang nyinyir gitu ada nggak sih? Oh, kalau itu mah ya kan mungkin ya, gue juga nggak tahu, cuman mungkin aja. Pasti kan ada aja orang yang meremehkan, bukannya kepedean atau apa ya, tapi gue tuh dulu di sekolah tuh bukan anak yang rajin-rajin banget lah. Oke. Bukan yang rajin-rajin banget, bukan yang pintar banget itu, enggak. Ada aja lah yang ngeremehin gitu. Kayak ya ngeremehin lah, namanya orang ngeremehin, tau lah gimana. Ya, Iya. ya udah, maksudnya dari orang remeh itu bukannya jadi bikin ngedown, jadi gue semakin pengen membuktikan gitu, tau gak sih? Iya. Semakin bikin gue pengen membuktikan kalau ya gue nggak kayak yang lu pikirkan gitu. Mungkin kalau gue ini bisa gitu ya. Iya, mungkin emang gue tidak sepintar atau serajin itu, tapi semua orang kan punya kelebihannya masing-masing. Betul sekali. Iya, jadi nggak gue masukin hati, jadi malah bikin gue semakin semangat. Wih, gila. Jadikan haters menjadi sumber semangat. Itu dia pesan moral hari ini. Akhirnya setelah berpuluh-puluh episode ada pesan moralnya. Sebelumnya kita ngawur. Kita nggak ada arahnya. Iya betul. Akhirnya ada pesan moralnya juga tim. Tapi bener loh. Ya? Kalau temen lu nyinyirin lu ya jangan jadi kayak sedih atau apa. Jadi lu harus lebih semangat kalau orang tuh kayak gitu. Lu pernah nggak sakit hati gitu? Sakitnya banget. Sakit hati karena diremehin gitu. Enggak sih, pernah sih. Sakit hati mah pernah, cuman ya nggak yang banget gitu. Cuman kayak, oh ternyata gitu. Padahal kan gue nggak seremeh itu gitu loh. Karen ada nggak sih pesaing lu gitu? Yang mencoba saingan yang nggak sehat gitu ada nggak? Kan banyak nih toko-toko sepatu nih. Banyak banget. Ada nggak? Iya kan banyak nih. Ada nggak yang head comment atau gimana kasih rating jelek, sengaja beli tapi ngasih rating jelek, nggak ada ya? Jauh ini sih nggak ada ya. Puji Tuhan. Soalnya gue denger banyak sih yang kayak gitu ya. Ya, gue juga nonton dan melihat gitu kan, katanya saingan gue nih ngomen bintang 3 di Shopee. Emangnya gue sengaja beli supaya buat bintang 1 gitu, ngasih komen jelek. Gila, gitu kan. Itu parah banget. Untungnya sih gue nggak ada yang kayak gitu. Wah, kacau sih orang-orang. Dunia ini semakin kejam ya. Parah, kejam banget. Gila. Gue juga kaget loh pas baca ada yang kayak gitu. Makanya kadang gue bukannya negative thinking ya, tapi karena gue melihat yang seperti itu, jadi kalau ada aja ya orang yang ngasih bintang 3 gitu kan di Shopee. Jadi kalau ada orang yang ngasih bintang 3 gitu, gue suka penasaran, gue lihat nih alamatnya. Oh, kayaknya bukan gitu. Tapi bukannya negative thinking, cuman kan karena gue nonton yang kayak gituan jadi suka penasaran gitu loh. Masa sih ada yang kayak gitu? Iya. Jadi gue
mencari tahu sendiri gitu loh. Cerdik ya Ren ya. Harus cerdik juga ya. Karena kan juga tahu, gue tuh suka ngeliat juga nih orang online shop, dia tuh di biodatanya tulisannya gini, bintang 3 akan langsung kami blok gitu. Oh iya, Terus lu gitu nggak? enggak sih, enggak gue blok. Nggak apa-apa, itu kan namanya pendapat mereka ya. Ya udahlah, kan orang-orang pasti beda-beda. Ada yang merasa puas, ada yang merasa segini tuh kurang puas atau gimana. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu gue mikirnya. Cuman ada tuh gue pernah juga ngeliat. Jadi dia bilang ini orang yang ngasih bintang 3 tuh dia blok dan alamatnya juga dia catet biar dia mau beli pakai alamat apapun tuh nggak bisa, katanya kayak gitu. Astaga. Oh, sampai segitunya ya. Biar Lu pernah nggak nggak dikasih dimarahin pembeli, bintang Karen? 3 ya? Sejauh ini sih belum pernah ya, cuman ada yang mau komplain aja gitu, komplain karena kurang puas atau gimana. Ada yang marahin sih belum ada. Kalau ada yang belum minta retur gitu, lu biasanya kasih? Biasanya mereka minta retur, tuker size gitu loh, kurang cocok dengan size-nya, mereka tuker. Kasih. Oh, tapi Ongkir bisa ya? beli, iya bisa. Cuman ongkir biar pembeli gitu. Dan belum dipakai, masih bersih. Oh, bisa gitu ya berarti ya? Bisa, Tim. Gue baru Soalnya kan tahu. kalau sendal sama sepatu kan emang agak risky gitu ya kalau buat size-nya. Iya sih, Agak benar. susah, beda dengan baju. Jadi ya udahlah. Kasihan juga kan kalau misalnya dia beli, taunya kekecilan jadi kan nggak bisa dipakai. Tapi itu lu aman, Ren. Maksudnya nggak rugi gitu. Enggak, kan ongkir dia yang bayar. Barang juga masih bagus. Kalau barang lu jelek, gue nggak kasih dia tukar. Ah, jadi masih bisa lu jual lagi gitu ya? Iya, Iya. juga lagi. Kan dibersihin lagi juga kalau emang itu. Oke. Mungkin segitu dulu kali ya, Do ya? Obrolan kita hari ini. Gila udah 46 menit. Udah 46 menit loh, Ren. Ya nggak kerasa banget ya? Iya, nggak kerasa loh. Seru berarti. Nggak kerasa. Seru kan? Seru, iya dong, Ren. Seru. Seru dan bermanfaat ya, Do ya. Betul. Hal ini ada pesan moralnya loh teman-teman pendengar. Kalau menurut gue ini adalah podcast bermanfaat yang pernah kita buat dari Iya, sekian betul. ratus ya, Do ya. Dari sekian ratus ini yang paling bermanfaat. Luar biasa, Karen. Ayo kita tepuk tangan buat Karen. Ibu tadi. Oh iya. Oh iya, maksudnya dari sekian ribu episode kita, ini yang paling bermanfaat ya, Tim. Oke, Karen, makasih udah mau nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol gak jelas gini. Makasih ya, Karen. Thank you banget, Sukses Ren. terus bisnisnya. Mohon Sorry maaf kalau ada kesalahan kata. Oh iya, sama-sama kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, sorry ya Ren, kita masih ini nih newbie. Aku juga pertama kali. Gila sih, tapi Karen keren banget ya, Do ya. Iya. Kalian juga. Oh iya, buat kalian yang mau beli sepatunya bisa di follow IG-nya apa, Ren? @crnshop_. Yang followersnya udah ribuan lah. 18.000. Ada nggak sih Ren kayak plagiat 18.000. gitu? Ada nggak yang kayak plagiat crnshop_2 gitu? Enggak. Ada. Takutnya ada gitu. Enggak. Kalau sih enggak. Pokoknya yang itu ya. Followers Shopee-nya berapa, Ren? Waduh, lupa. Lihat dulu ya. Pastinya banyak ya itu ya. Iya dong. 13.000. Kan? Udah deh. Oh gila. 13.000. Sering ada promo nggak, Ren? Sering ada promo nggak? Selalu ada promo dong. Nah, wah gila, selalu ada promo. Ini tuh sepatu murah ya. Jadi jangan sungkan untuk beli. Iya, sepatu murah tapi kualitasnya bintang 5, Tim. Yes. Boleh diadu lah. Boleh diadu lah sama yang di mall-mall gitu ya. Iya, oke, Karen. Ditunggu sepatu buat cowoknya ya. Iya, Ren, kita pasti beli.
Nanti kita Gue beli. kemarin kepikiran lo untuk bikin cowok, Iya Ren, please Ren, biar bisa tapi cowok cewek. ya, tapi kayak masih ragu-ragu. Bayangin, Oke. kalau cewek aja 13.000 followersnya, apalagi cowok juga Ren. Luar biasa. Iya benar. Benar. Makasih ya, Marketnya Anu. udah kelihatan. Makin yakin. Udah mantap lah Ren. Oke. Mungkin sekian dulu ya, Do ya, obrolan kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini bersama Karen Valencia. Jangan lupa juga follow Instagram Karen di @KarenValencia, sama kayak nama di bawah nih. Nggak kelihatan kalau di podcast. Pokoknya itulah ya, Karen Valencia, cari aja. Iya. Oke, thank you banget buat Karen, sekali lagi buat motivasinya, buat tips-tips bisnisnya, buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan ragu untuk melangkah, jangan ragu buat memulai sesuatu, karena kalau kita udah mulai, pasti kita dapat apa yang kita inginkan. Dan juga jangan lupa untuk berusaha juga, konsisten, fokus sama proses, dan nikmati aja prosesnya. Jangan pedulin haters, anggap aja haters sebagai pelumah. Motivasi. Iya, motivasi. Oke deh, itu dia ya Do ya, podcast kita Oke. kali ini. Terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Dadah.